tempat 4A27 kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait pengolahan data dengan aplikasi SPSS versi 25 dengan judul Pengaruh Iklan dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pemilihan Konsumen pada Produk Makanan Instan Indomie di lingkungan mahasiswa UPSI untuk mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Hoirian. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami dengan saya sendiri, Hesti Puji Rahayu. Saya Julianti. Saya Fitri Nadia Soklo. Saya Gloria Venesia Robot. Kami akan menjelaskan presentasi pengolahan data kami. Yang pertama kita ke variable view. Oke. Kita memasukkan variabel sesuai dengan penelitian masing-masing. Di sini kami menggunakan 3 variabel, ada X1, X2 dan Y. Baik, lalu setelah dari variable view, kita kembali ke data view untuk mengisi kuesioner dari Google Form. Ini kita ambil dari Excel. Oke, balik lagi. Nah, baik, setelah diisi, kita langsung ke analis, mencari correlate, lalu pencet bivaret. Nah, di sini semuanya ini kita pindahkan ke sebelahnya melalui Ctrl A. Ya, habis itu kita pencet klik OK. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari uji. Ini adalah hasil uji validitas menggunakan taraf signifikan 5% dengan jumlah 96 responden. Hasil uji validitas setiap itemnya dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar R tabel. Nilai R tabel yang digunakan adalah 0,202. Salah satunya adalah nilai untuk X1.1 nilai R. Hitungannya adalah 0,864 lebih besar dari 0,202. Selanjutnya, kita klik analis lagi. Kita cari scale. Lalu kita pencet reliability analis. Nah, itu ini kita pindahkan semuanya kecuali totalnya ya. X1 sampai X5, Y1 sampai Y5. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita pencet OK. Ya, ini adalah hasil uji reliability. Berikut adalah hasil dari uji reliabilitas. Nilai Cronbach alpha sama dengan 0,691 yang berarti cukup tinggi. Secara umum, nilai di atas 0,6 menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang baik. Sekarang kita akan melakukan uji normalitas metode grafik. Langkah pertama yaitu buat nama dengan total X1, X2, dan Y. Lalu setelah itu desimal diganti dengan 0. Lalu measure diganti dengan scale. Lalu untuk labelnya diisi dengan X1 diisi dengan variabel iklan, X2 diisi dengan kualitas produk, dan Y diisi dengan keputusan pembelian. Lalu setelah itu masuk ke data view. Memasukkan hasil total dari masing-masing variabel tersebut.
Setelah memasukkan data tersebut, lalu klik Analyze, lalu pilih Regression, klik Linear, lalu pindahkan iklan ke kolom Independent, lalu keputusan pembelian ke kolom Dependent, lalu klik Plot, centang histogram dan normal probability, lalu klik Continue, lalu OK. Dan inilah hasil dari uji normalitas metode grafik. Ini adalah hasil dari uji normalitas. Histogram tersebut menunjukkan pola distribusi residual yang mendekati bentuk kurva normal. Dapat diketahui dengan bentuk grafik yang menyerupai lonceng. Hal ini mengidentifikasikan bahwa data terdistribusi normal hingga asumsi normalitas dalam analisis regresi telah terpenuhi. Grafik ini juga hasil dari uji normalitas. P-plot menunjukkan titik-titik residual mengikuti garis diagonal dengan baik, menandakan asumsi normalitas residual terpenuhi dan model regresi valid untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya kami akan melakukan uji heterokedastisitas. Yang pertama klik Analis, lalu klik Regresi dan klik Linear. Masukkan variabel Y ke kolom Dependent dan variabel X1 dan X2 ke kolom Independent. Lalu klik Plots dan masukkan Spreadsheet ke Y dan Zspread ke X. Lalu klik Continue. Terakhir klik OK. Dan inilah hasil dari uji hetero. Hasil uji heterokedastisitas bisa dilihat dari titik-titik yang ada di grafik berikut. Berdasarkan scatter plot antara nilai residual dan nilai prediksi, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut atau menyebar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas. Pertama, klik Analyze, lalu klik Compare Means, lalu klik Means. Setelah itu, masukkan keputusan pembelian ke kolom Dependent dan iklan serta kualitas produk ke kolom Independent. Lalu klik Option dan centang Test for Linearity. Klik Continue, lalu klik OK. Dan ini adalah hasil dari uji linearitas. Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel ANOVA untuk variabel keputusan pembelian pada pengaruh iklan, nilai signifikasi yaitu sebesar 0,359 lebih besar dari 0,05 dan untuk nilai deviation from linearity yaitu 8,508. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari linearitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear, sehingga memenuhi asumsi linearitas dalam analisis regresi. Uji ANOVA ini untuk variabel keputusan pembelian pada kualitas produk menunjukkan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan nilai deviation from linearity diketahui adalah 5,310 dan nilai signifikasi sebesar 0,169 lebih besar dari 0,05. Ini berarti hubungan antara variabel bersifat linear dan hasil uji valid untuk analisis regresi.
Sekarang kita akan melakukan uji regresi berganda. Pertama-tama klik Analyze, lalu klik Regression, dan pilih Linear. Setelah itu, masukkan keputusan iklan dan kualitas produk ke kolom independen, lalu keputusan pembelian ke kolom dependen. Setelah itu, klik OK. Nah, ini adalah output atau hasil dari uji regresi berganda. Berikut ini adalah hasil dari uji regresi berganda. Kualitas produk dan pengaruh iklan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Seperti bisa dilihat, yaitu kualitas produk memiliki pengaruh negatif signifikan atau konstan menunjukkan hasil 0,673 dan signifikan sebesar 0,000. Sedangkan pengaruh iklan berpengaruh positif signifikan konstan menunjukkan hasil dari 0,253 dan signifikan sebesar 0,029 terhadap keputusan pembelian. Kedua, variabel ini mampu menjelaskan 56,5% variasi keputusan pembelian, yaitu R⁻² sama dengan 0,565. Kesimpulan dari uji yang kami lakukan dapat diketahui bahwa pengaruh iklan dan kualitas produk menjadi variabel yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk makanan instan Indomie. Hubungan antara variabel terbukti linear. Dari hasil olah data menggunakan aplikasi SPSS versi 25 dengan kesimpulan kedua variabel tersebut terbukti linear. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga penelitian kami dapat dikembangkan dengan baik oleh generasi selanjutnya. Sekian, terima kasih.